Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 7 Pandeglang dari kelas 10 MIPA 1 kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Ida Farida, yang kedua Egy Ardiansah, yang ketiga Risma Agis Silmia, yang keempat Muhammad Rizky Bahtiar, yang kelima Wahyuda. Kami di sini akan menjelaskan pelajaran biologi, yaitu tentang pungi atau jamur. Pengertian jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yaitu pungi. Jamur atau pungi adalah yang sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau pungi ini reproduksi dengan cara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan zigospora, askospora, dan basiospora. Jamur atau pungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, seperti air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang memiliki lumut. Jamur adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media, tumbuh di sekelompok pungi atau Basidiomycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut basidium. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa yang lain beracun. Contoh jamur yang bisa dimakan yaitu jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing atau campigon, dan jamur shiitake. Klasifikasi jamur. Yang pertama yaitu Zygomycota. Nama Zygomycota berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zigospora. Jamur ini dinamakan Zygomycota karena pembentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut zigospora. Zigospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametagium yang sama atau berbeda. Zygomycota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat semiotik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi, hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplasma dengan banyak inti, serta dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zigospora. Yang kedua yaitu ada Ascomycota. Ascomycota merupakan pungi yang memiliki pengelompokan terbesar. Berdasarkan jumlah spesies, Ascomycota terdapat 33.000 spesies menurut 3 kategori subfilum, yaitu Tapiromycotina, Sascaromycotina, dan Pegimycotina. Pungi jenis Ascomycota dapat ditemukan di beberapa wilayah laut, air tawar, dan daratan. Namun, Ascomycota paling mudah ditemukan di daratan. Ascomycota dapat dikategorikan sebagai pungi yang memiliki flagella yang memiliki alat gerak berjumlah 1 atau lebih. Flagella adalah alat gerak yang dapat berbentuk cambuk. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, jenis jamur ini mempunyai miselium yang bersekat-sekat. Dari miselium ini tumbuh tubuh buah atau basidiokrap yang beraneka ragam bentuknya. Yang kedua, dalam basidiokrap ini terdapat jalinan-jalinan benang hifa. Jika pada benang hifa yang bermuatan positif akan bertemu dengan basidium yang bermuatan negatif, maka akan terjadi plasmogami dan akan membentuk mesium dikaryotik. Yang ketiga yaitu ujung miselium ini menggelembung dan akan membentuk basidium untuk memproduksi 4 spora bertangkai. Yang keempat yaitu jenis ini berkembang biak dengan secara seksual dengan basidiospora dan aseksual dengan conidispora. Yang kelima yaitu jenis jamur ini kebanyakan berukuran makroskopis, hidup sebagai parasit dan sapropit. Berdasarkan sistem klasifikasinya, Ascomycota dapat ke dalam kelompok jamur yang memiliki berbagai macam jamur. Ascomycota termasuk subkingdom Dicaria, di mana dalam klasifikasi jamur terdapat 5 subdivisi meliputi Zygomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Chrydiomycota, dan salah satunya yaitu Ascomycota termasuk divisi ini. Selanjutnya, berdasarkan subfilum, Ascomycota dibagi menjadi 3, yaitu seperti tadi, yaitu ada Tapiromycotina, Sascaromycotina, dan Pegimycotina. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan konida dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur Deuteromycota merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur impreksi. Jamur Deuteromycota yang tergolong pada jamur
refleksi banyak menimbulkan penyakit. Misalnya, jamur Helminthorium oreaceae dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah dan menimbulkan noda-noda hitam pada daun inang. Sclerium rolpis merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Jenis jamur dalam kelompok Deutermicota yang menguntungkan adalah jamur oncom atau Monila cytophila atau sekarang bernama Neosporus cytophila. Tetapi, jika dalam penelitian diketahui reproduksi seksualnya biasanya akan dikeluarkan dari kelompok jamur tidak sempurna, misalnya seperti jamur Monila cytophila sebelum diketahui reproduksi seksualnya, digolongkan pada Deuteromycota. Tetapi sekarang setelah diketahui reproduksi seksualnya, yaitu dengan menghasilkan ascospora di dalam ascus atau Parithecium, yang dikelompokkan ke dalam Ascomycota dan diganti dengan nama Neosporus cytophila atau Neospora crassa. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi pertumbuhan jamur atau fungi. Pada umumnya, pertumbuhan fungi dipengaruhi oleh faktor substrat, kelembapan, suhu, derajat keasaman substrat, dan senyawa-senyawa kimia di lingkungannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.